Shalom rekan-rekan Teruna, selamat pagi, apa kabar? Kangge berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Mari rekan-rekan kita awali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk semua anugerah-Mu ke dalam kehidupan kami. Sebentar, kami anak-anak-Mu mau mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, sehingga kami semuanya boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita saat ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Kanggi akan bacakan untuk kita semuanya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan, Kanggi mau tanya. Apakah di antara kita pernah meminta sesuatu ke orang tua? Jelas pernah lah Kak. Masa enggak? Apalagi zaman sekarang, era-era sekarang yang ternyata segala-galanya dari rumah gitu ya. Anak sekolah online, ya kan? Ketika kita meminta sesuatu ke orang tua kita, katakanlah kita minta handphone, laptop, komputer, uang jajan, atau apapun itu. Upaya apa sih yang kita lakukan demi kita mendapatkan semuanya itu? Segala cara dipakai pasti. Kanggi yakin dan percaya kalau yang di rumahnya males, tiba-tiba bisa rajin, ya. Yang tadinya nggak pernah antar mamanya ke pasar, tiba-tiba tergerak hatinya untuk nganter mamanya ke pasar. Ya, segala sesuatu dibuat agar apa yang kita inginkan segera kita dapatkan. Nah, saat ini kita mau bersama-sama belajar dari Raja Hizkia. Ya, di tengah sakitnya, di tengah penderitaannya, ia tetap mencari Tuhan. Ia tetap berdoa sama Tuhan. Dia minta kesembuhan sama Tuhan. Ya, dalam doanya, aku kan orang baik Tuhan. Kok Tuhan kirim Nabi Yesaya untuk memberitahukan bahwa Hizkia mau meninggal gitu ya. Tapi akhirnya di dalam doanya Hizkia, Tuhan menjawab, ya. Bahkan Tuhan kasih bonus 15 tahun buat Hizkia. Dan sepanjang 15 tahun itu Hizkia pakai untuk bersaksi, untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, rekan-rekan, mari bersama-sama kita belajar dari Hizkia yang selalu mencari Tuhan di dalam keadaan apapun. Ya. Sakit, senang, baik, tidak baik, Tuhanlah harus kita cari, ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Apa gunanya berdoa? Padahal kan Kak, sebelum kita berdoa juga Tuhan udah tahu apa yang kita mau.
sebelum kita berdoa, Tuhan tahu apa yang kita rencanakan. Bener banget. Tapi di atas segala-galanya itu, Tuhan mau kita ini supaya curhat sama Tuhan, ya. Apapun keadaan yang kita alami, baik, buruk, senang, atau berduka, kita harus tetap mencari Tuhan. Tuhan mau agar kita curhat tentang hidup kita. Tuhan mau agar kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang fokus akan masa depan kita, ya. Tuhan mau kita rajin berdoa supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Terlebih nih, yang paling utama adalah supaya kita menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan ada lagi curhat ke teman. Kalau curhat ke teman pasti bocor deh, nggak mungkin nggak, ya. Nah, dalam situasi saat ini, pandemi yang sedang menghimpit keadaan kita, mari kita bersama-sama terus tingkatkan waktu kita untuk rajin berdoa, ya. Berdoa buat bangsa dan negara kita yang saat ini sedang dilanda krisis ekonomi karena dampak dari pandemi. Mungkin ada rekan-rekan kita atau keluarga kita, teman-teman kita yang terjangkit akan COVID. Nah, dari keadaan ini kita bisa semakin meningkatkan kualitas doa kita, ya, rekan-rekan. Jadi jangan kita berdoa kalau ada maunya, jangan kita berdoa kalau lagi susah, jangan kita berdoa kalau lagi sakit hati, ya. Memang Tuhan minta kita berdoa dalam segala keadaan apapun, tapi jangan cuma pada saat keadaan jatuh, sakit, menderita baru kita ingat Tuhan, ya. Kadang kita kalau dapat gaji, dapat berkat, itu kita suka lupa sama Tuhan, ya. Dapat bonus, apapun itu. Kadang kalau kita lagi bahagia, kita lupa sama Tuhan, kita lupa bersyukur sama Tuhan. Nah, seringkali kita mendapati pemikiran kalau kenapa sih kok Tuhan lama banget jawab doa saya? Kenapa sih kok Tuhan lama banget ngasih taunya gitu, ya? Karena Tuhan punya waktu, punya tempat yang baik untuk Tuhan menjawab segala permintaan dan doa-doa kita. Kita nggak bisa memikirkan rencana Tuhan, ya, karena hikmat Tuhan jauh lebih tinggi daripada pemikiran dari hikmatnya manusia, ya. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa di sepanjang waktu penantian kita menanti jawaban dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, bahkan jauh lebih baik dari yang kita minta. Kalau Hizkia bisa tahu usianya dia akan meninggal gitu, ya. Kalau tadi kita baca, kalau di bacaan ayat pertama sampai dengan yang ke-8 itu Tuhan mengirim Yesaya untuk kasih tahu ke Hizkia bahwa Hizkia besok kamu meninggal nih gitu. Hizkia tahu kapan dia meninggal gitu. Tapi kalau kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Ya, kita tidak tahu kesempatan apalagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi mari teman-teman, rekan-rekan, kita pakai waktu hidup kita ini dengan bersyukur, berdoa. Kita menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan buat kita. Isi waktu hidup kita ini dengan segala kebaikan, dengan kesaksian, ya, seperti Hizkia. Jangan biarkan hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini sia-sia. Jangan membuat Tuhan kecewa. Rekan-rekan teruna, kakak layan, marilah bersama-sama membuat diri rajin berdoa, ya, karena Tuhan akan mendengar semua doa-doa kita dan memberkati segala usaha yang kita kerjakan dalam kita mewujudkan segala harapan dan cita-cita kita. Shalom, amin. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa.
Puji dan syukur ya Tuhan atas nikmat firman yang Engkau berikan buat kehidupan kami. Ajar kami untuk kami selalu mencari Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami teruna-terunamu yang menghargai hidup, yang menghargai berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau beraktivitas hari ini. Engkau memberkati perjalanan aktivitas kami dari pagi sampai dengan malam hari. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!